Tujuannya maulid. Kenapa pakai telur? Ulama ini telur, saya dari ceramah Sabang sampai Merauke hanya suku Bugis Makassar yang ada telurnya. Kenapa? Kreatif bos ulama-ulama kita dulu. Sekarang mengundang orang bukan lagi telur. Kalau sekarang apa? Door prize. Tablik akbar, hadiah kulkas, hadiah umroh. Datang semua orang. Dulu nenek-nenek kita tidak kenal itu. Yang dia kenal telur. Yang dia kenal soko. Saya tanya ulama-ulama sesepuh. Kenapa? Kenapa songkolo? Kenapa tidak pakai beras? Orang berharap mudah-mudahan kalian umat Islam merapat ko, masih diko, menyatu ko seperti melekatnya itu songkolo. Tunggu dulu. Kita bikin dulu sepakat. Ini kita gas-gas atau lembek-lembek? Hah? Mau dengar ceramah gas-gas atau gaspul atau lembek-lembek? Hah? Gaspul? Serius? Tanam aku gas tojen. Ayo, Bu, kalau nak telepon ke suaminya orang, jangan mendayu-dayu, kasih tegas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah komandan. Lagi nggak? Apa tanda tanya? Oh, enggak ada telepon aku itu. Ini Waalaikumsalam. Caleda. Diam-diam Ibu, kita dengar ini bapak-bapak. Yuk, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Alhamdulillah. Bapak tahu enggak kenapa ini keras? Karena banyak bribka di dalam masjid. Kalau yang perwira menengah, gensi-gensi sana. Coba kalau ini yang pangkat-pangkat brigadir. Inilah brigadir yang tidak bisa lepas dari BRI. Mana ada brigadir bisa lepas dari BRI? Brigadir 1, brigadir 2, brigadir BRI, BRI. Iya toh, BRI, brigadir. Enggak bisa aku lepas dari BRI. Nah bilang gaji juga Ustaz. Kemarin ngantar ke itu yang supir apa namanya itu Pak Poreder. Ternyata susah tuh begitu pekerjaannya Pak Di. Biar mau kencing, kencingi dirinya beda. Kalau komandannya enggak singgah. Wih, kerasnya kehidupanmu Dek. Nah, bilang mau dia apa? Kasihan juga ini polisi. Saya bilang, memang susah jadi polisi Pak. Tidak gampang memang orang jadi polisi. Kenapa? Masalahnya orang datang sama kita. Coba bayangkan. Dia yang curi ayam, kita yang masalah. Dia yang korupsi, kita jadi masalah. Dia yang narkoba, kita datang masalahnya semua. Susah memang tong. Bayangkan dia bilang kadang-kadang tak ciri kita Ustaz. Tidak mungkin kita mau singgah sana komandan laju. Disuruh ke push-up, hitungan Belanda. Bapak saudara-saudara sekalian, kita gas-gas sedikit Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya mau tanya dulu, siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Nomor berapa? 10. Nomor punggungnya Lionel Messi? Berapa? 10. Neymar? 11. Nomor punggungnya Ronaldo? 7. Masya Allah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Ayo, ku kasih kau hadiah. Jangan malu-malu, saya kasih kau hadiah. Tunggu. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa yang tahu? Saya hadiah. Siapa? Cocok salahnya. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Salah. Siapa? Mati polisi.
Pacetong. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Anak pertamanya, ayo. Sini, siapa? Hah? Siapa? Fatimah. Aduh, mace. Salah. Ya. Siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Siapa? Hai, tidak ada yang cocok. Mati nih. Hah? Apa? Mana ibu? Sini dulu. Berdiri ke sini. Aduh, mati nih cantik tuh ini Arianti. Hai. Mati nih terancam mama Nece. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Qasim. Cocok. Hadiah 100.000. Beda itu rasanya uang Kapolda dengan uang Ustaz. Coba. Ayo. Siapa nama anak bungsunya Nabi? Ibrahim. Berapa anaknya Nabi? Bingung kok? Ayo. Berapa? 7. Berapa anak laki-laki? Berapa anak perempuan? Usia berapa Nabi menikah? Siapa istrinya? Berapa umurnya Khadijah? Coba. Inilah gunanya maulid. Kita ulang kembali sejarah Nabi. Tujuannya apa? Kita kenal lagi kembali Nabi. Selalu saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai Sabah Sarawak, sampai ke Amerika. Sama saja judulnya. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. So, bagaimana kau meneladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Ayo, bagaimana kau contoh Nabi makan kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi makan? Bagaimana kau contoh Nabi tidur kalau kau tidak tahu, tidak pernah kau dengar bagaimana Nabi tidur? Tidak mungkin kau bisa contoh. Maka ulama kita dulu mengajarkannya melalui maulid. Inilah tujuannya maulid. Kenapa pakai telur? Ulama ini telur, saya dari ceramah Sabang sampai Merauke hanya suku Bugis Makassar yang ada telurnya. Kenapa? Kreatif bos ulama-ulama kita dulu. Sekarang mengundang orang bukan lagi telur. Kalau sekarang apa? Door prize. Tablik akbar, hadiah kulkas. Hadiah umroh. Datang semua orang. Dulu nenek-nenek kita tidak kenal itu. Yang dia kenal telur. Yang dia kenal soko. Saya tanya ulama-ulama sesepuh. Kenapa? Kenapa songkolo? Kenapa tidak pakai beras? Orang berharap mudah-mudahan kalian umat Islam merapat ko, masjid ko, menyatu ko seperti melekatnya itu songkolo. Kenapa tidak warna merah? Sekarang ada Tommy kuliah merah sama putih. Itu NKRI harga mati. Kenapa warna kuning? Warna kuning, warna keemasan. Semua kalian diharapkan seperti emas yang dicintai oleh siapapun juga. Kenapa pakai telur? Kenapa tidak pakai ikan? Botoki kalau ikan. Kenapa pakai telur? Ini masa depan. Bibit. Kalian menjadi bibit-bibit penyebar Islam. Itu dulu. Maka dipakai songkolo. Hebatnya ini songkolo Baraka Maulid. Biar Jenderal Bintang 2 mau tau ngambil bos. Padahal berapa harganya ini? 10 limbi. 5 bilangan. Tapi mana Jenderal dapat tong? Baraka naro. Maka kalian kalau tidak maulid boleh. Tapi jangan kau tuduh kami yang maulid sesat. Boleh kalian tidak mau maulid. Kami pun tidak bilang kau sesat tidak mau maulid. Boleh. Tapi jangan kasihan gara-gara maulid kau tuduh kami sesat. Sama Nabi tak. Sama sahadat tak. Sama kiblat tak. Sama rukun haji tak. Sama rukun Islam. Sama rukun iman tak. Oke kita sama-sama. Mau kau maulid silahkan. Tidak mau maulid silahkan. Jangan ribut. Aman toh. Ini anak-anak muda. Baru belajar agama 3 bulan. Boy, semua salah. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Dede. Kenapa? Karena bid'ah. Kan begini. Bos, Pak, orang sekarang ini belajar agama 2 caranya. Satu, ada namanya kelas Google. Kelas internet. Yang kedua, kelas pondok. Kelas dalam pondok pesantren.
kuliah. Ini yang kuliah ini dia dalami, Pak. Dia bahas berapa buku, berdebat dengan dosennya, berdebat dengan kawan-kawannya. Jadi paripurna ilmunya. Ini yang kelas Google, kelas YouTube, baru 3 menit habis kuotanya. Salah semua. Maki-maki. Saya tanya, kenapa maulid bid'ah, sesat? Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Baik kalau begitu alur pikir hukummu. Mari kok. Kamu bayar zakat fitrah pakai apa? Beras. Kalau tidak ada beras apa? Rupiah. Oke, cek. Ada beras pakai Nabi pakai zakat fitrah? Beras ada? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Berarti bayar zakat fitrah dan rupiah, bid'ah, sesat, masuk ke neraka. Stres mako? Ayo. Sini lagi. Nabi dakwah pakai mic? Tidak. Cek. Nabi pakai mic? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Pakai mic sesat. Jangan kau pakai mic. Jangan sesat. Mari kita ceramah tidak usah pakai mic. Apa? Mudayari. Kan jalur pikirannya begitu. Maka saudara-saudara sekalian, mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Ini tujuannya maulid. Supaya kita dengar, pulang itu, maka kita contoh. Bagaimana kita mau contoh kalau kita tidak tahu? Tanya anaknya tanya sama mamanya, Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing goblok. Balik tanya bapaknya, Pak, kenapa disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang bapaknya? Apa gunamu kasih sekolah? Karena dia juga tidak tahu. Bingung. Iya toh, ini tujuannya maulid. Kita dulu masih kecil, kita tahu sejarah Nabi. Nah, jangan kau makan pakai tangan kiri, karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, jangan kau kencing sambil berdiri, karena Nabi kencingnya duduk. Nah, kalau kau di dalam hutan kau kencing tidak dapat air, ambil kau daun. Tidak dapat air, ambil daun. Gimana caranya? Najar kita orang tua tak dulu. Bapak-bapak polisi, saya tahu tugas kita di tengah hutan atau apa. Kencing kita tidak pakai daun, tidak pakai air, ambil daun 3 lembar. Caranya ambil daun pertama gosok begini. Ambil daun kedua gosok lagi begini. Ambil daun ketiga gosok lagi begini. Jangan gosok begini. Tambah kotor sekali. Tapi sebelum kau pakai itu baik daun, paresa baik-baik dulu. Siapa tahu ada cambulu-buluna. Jangan ketawa poluan ini urusan laki-laki. Iya, itu diajarkan dulu. Ibu kita cepat perkenalkan. Nah, tidur jangan kau tendang kiblat. Sunnahnya menghadap kau ke kiblat. Nah, kalau kau buang air besar, jangan kau membelakangi menghadap kiblat, karena Nabi tidak melakukan itu. Itu dulu orang tua kita, tidak sarjana, tidak polisi, petani, tapi dia sudah tahu sejarahnya Nabi. Melalui apa? Dari guru-gurunya baca kitab. Menyanyi itu ibu-ibu dulu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa ke zaman jahiliyah? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa nama terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Sudiang atau Dayak? Ini Sudiang masih Makassar kah? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapolda atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya Mama tak dulu. Dari sebaik lagu kita tahu siapa Nabi terakhir, kita tahu di mana tinggal, kita tahu siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, apa tugasnya, bahkan kalimat tauhid ada dalam sebaik lagu itu. Siapa Allah? Pencipta langit, alam semesta. Itu.
Lagunya ibu-ibu dulu, enggak majelis taklim, enggak pakai jilbab besar-besar, tapi lagunya bagus. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, hey, masolak ko cilaka. Yang ku marah, kau tonjang bilang gas-gas. Ibu, apa ndak boleh perempuan olahraga? Sunnah. Sunnah kalian olahraga supaya sehat. Enak ibadah, melayani suami dengan bagus. Kalau kita sakit-sakit, olahraga. Kayak jangkik genduk. Saya ku bilang memang sama mamaknya, cek jam memang ku genduk. Kalau genduk kau ingat lagi. Iya. Bapak saudara-saudara sekalian, itu olahraga sunnah, silahkan. Tapi kasihan, jangan mencampur-campur laki-laki perempuan. Bagus dong itu laki-laki olahraga sebelahnya gedung Polda kiri, perempuannya sebelahnya kanan, ya. Kita pisah-pisah. Ini tidak, perempuan di depan, roknya sempit, bajunya sempit. Bapak-bapak di belakang polisi, ibu-ibu poluan di depan. Nah, bilang ibu, 1, 2. Langsung datang suaminya, 3. Apa ndak hancur? Yang ketawa, seriusin ya. Ya. Nah, ini tujuannya maulid. Nah, kita sekarang temanya, kita meneladani Nabi menjadi polisi yang promoter. Tahu salam promoter? Bagaimana salamnya, Pak? Kalau orang foto, promoter. Ada begini. Ada salam polisi promoter begini. Atau begini. Atau begini. Begini, Pak. Kenapa? Genggam itu jabatanmu dengan sebaik-baiknya. Gunakan tinju orang yang salah. Itu maknanya, bos. Nah, mari kita lihat. Kan kita mau 2 itu tujuannya. Prestasi dan inovatif. Lalu apa kaitannya dengan Nabi? Adakah dalam sejarah hidupnya Nabi? Mari. Kalau mau polisi berprestasi, kalian harus cerdas. Apakah Nabi cerdas? Dengar kisahnya. Usia Nabi 36 tahun. Belum jadi rasul. 36 tahun. Di Mekah terjadi keributan. Sumber keributan, Ka'bah dipugar. Ka'bah ada batu, situ namanya Hajar Aswad. Dibuka itu Hajar Aswad. Selesai dipugar Ka'bah, mau ditempel di tempat semula. Bertengkar 4 suku di Mekah. Kami lebih berhak. Dia bilang suku yang satu, kami lebih berhak. Kata suku yang lain, kami lebih berhak. Sama tong kira-kira kita di Sulawesi Selatan. Nah bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nah bilang orang Makassar, saya lebih berhak. Nah bilang orang Toraja, nakke berhak tonga. Nah bilang orang Mandar, saya lebih berhak. Bertengkar, berhari-hari tidak ada penyelesaian. Akhirnya hari terakhir dia bermufakat. Saudara-saudara sekalian, daripada kita ribut, kita tunggu saja siapa yang muncul besok dari pintu kota itu. Siapa yang muncul pertama, dia yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa yang ditunjuk ini 4 kepala suku. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Oke. Besok ditunggu. Ternyata siapa yang muncul manusia pertama? Dialah Muhammad yang orang Mekah mengenalnya dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Ada kira-kira Polda di sini digelar Al-Amin, yang terpercaya. Tidak percaya saya, Pak. Berapa universitas yang ada di Indonesia tidak ada mengeluarkan sarjana ini terpercaya. Tidak. Tapi zaman itu Nabi digelar oleh masyarakat. Bukan Nabi yang menggelari dirinya, tapi masyarakat yang menggelari Al-Amin, karena Muhammad tidak pernah bohong. Woi, cocok mi. Muhammad. Woi Muhammad, cocok mi bos. Ini ada masalah kami. Apa masalahmu? Ceritakan, gampang. Sini mi. Nabi ambil serbannya. Tahu serban, Pak? Berapa sudutnya serban? 4. Berapa suku bertengkar? 4. Nabi lalu bilang begini saja. Daripada kau ribut, ini saya buka serbanku. Hamparkan. Daripada kau ribut, kau pegang masing-masing sudutnya ini. Kepala sudut, nih. Setuju? Setuju. Angkat rame-rame. Angkat. Sudah itu. Daripada kau ribut, mari kita pegang sama-sama ini batu, tempel kembali di tempatnya. Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Wih, Bapak polisi tahu juga pegadaian. La ilaha illallah. Pak, Bapak tahu kenapa merasa miskin? Bukan karena rezekinya Bapak terbatas, bukan.
Tapi seleranya bapak melebihi rezeki yang Allah berikan. Gitu. Bapak polisi kan paling murah rezeki, paling mudah berapa gajinya? Paling sedikit 5 juta paling murah. Tapi kenapa bapak menderita? Karena Allah kasih jatah 5 juta, gaya hidup tak 7 juta. Maka menderita karena kurangi 2. Coba kalau Allah kasih rezeki 5, gaya hidupmu 4, maka masih ada lebihnya 1 kau sedekah. Saya kasih contoh. Datanglah itu kejar target dari bank. Pak, gampang ini Pak. Saya bisa cairkan ini. 2 jam cair ini Pak. Gadaikan saja itu rumah tak. Ada sertifikat tak tuh? Kalau ada mobil tak enak maki pergi warung kopi. Ndak nak hujani maki. Pergi pengantin istri tak. Kita gampang miantar tawa. Masuk di akalnya. Mulai masuk sertifikat rumah. Sudah itu hari pertama masih enak dipakai. Sampai hari ke-25 mulai stres. Cicilan. Cicilan. Ndak bayar bulan pertama. Ndak bayar bulan kedua. Ndak bayar bulan ketiga. Akhirnya mobilnya ditarik. Malu maki? Sudah itu ndak bayar. Sertifikat rumahnya digadai. Akhirnya ditulis rumah ini mau dijual. Malu. Menghindari itu. Akhirnya ada orang berperkara. Bos, saya bilang istri tak, daripada mobilmu disita, ada itu orang bisa nukatang itu. Atur mako pasalnya. Yang kau marah, kau tadi bilang tadi gas-gas. Atur itu apa kek? Kan kamu sat narkoba, bisa diatur itu. Apa kek? Orang kan semua polisi senang kalau sat narkoba. Iya toh. Karena bilang apa? Tempat basah. Hati-hati kok bos. Di tempat basah nih orang tenggelam. Nggak ada orang tenggelam tanpa kering. Jangan kau marah. Kau tonji bilang tadi gas-gas. Gas memang. Gara-gara apa? Gara-gara bapak yang punya selera tadi. Bukan karena rezekimu yang terbatas. Belum bisa beli mobil. Jangan kau kredit. Mampu pak kau. Nggak bisa beli mobil, solusinya Grab. Kenapa? Aman, lengkap sopirnya. Dijemput di rumah, diantar pulang. Kapan saja boleh kau telepon, boleh kau marah-marahi. Coba. Hari ini Innova, besok Terios, Avanza, mobil 1 juta umat. Enak toh. Pergi pengantin, diturunkan di depan hotel. Tapi kalau punya mobil, nggak ada sopirmu, jauh parkir. Nggak nak lihat koran naik mobil. Cocok nih. Iya. Yang membuat kalian menderita karena seleramu. Akhirnya nggak bisa kau lepas dari kredit. Ini ibu-ibu yang kasih menderita suami. Hei, coba lihat kasihan itu polisi. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Di jalan dihina sama masyarakat. Ngirup udara kotor. Baik-baik kasihan baru dia. Ada mi lagi. Coba. Itu tidak enaknya jadi polisi. 10 nasuruh ki komandan. 9 disuruh kerja. Cocok 9. 1 yang salah. Yang salah nak persoalkan. Siap komandan. Siap salah komandan. Tendang pantatnya. Siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi. Bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan Nadia Wakapolda? Nah, berarti Rasulullah cerdas. Selesai masalah tanpa masalah. Bapak polisi kalau mau baik, belajar Pak. Belajar. Gaji terbatas Ustaz. Gajimu terbatas tapi Allah Maha Kaya. Kalau saya kulihat orang tuaku, tidak mungkin banyak gelarku. Ini masih kurang 1 ini bos. Ini masih bukan kaleng-kaleng ini. Ya Pak, kalau lihat sekelas susah-susah tuh dapat ustaz begini bos. Betul. Orang tua saya petani penggarap. Saya lihat itu bapakku. Sawahnya orang dikerja. Namanya bagi 7, bagi simak pitu senah, komak galuki. Artinya apa? Kalau dapat 7 karung, 6 karung bagian yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. Tapi apa nak bilang bapakku? Masih sekolah kok.
Bapakmu kasiasi, pungalah ta'ala sogi. Sekolah. Bapak-bapak polisi gajimu terbatas, tapi Allah yang maha kaya. Tidak terbatas Allah kasih. Hamparan rezekinya Allah di dunia ini. Silahkan kau cari. Allah maha kaya. Bapak-bapak saya kasih motivasi. Tahu cicak? Tahu cicak toh? Apa namakan itu cicak? Masuk akal enggak? Satu di dinding ji. Satu terbang. Di mana mau ketemu? Nggak ada terminalnya. Ya toh? Tapi Allah maha kaya. Apa Nabila lagu tak dulu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nggak Nabila lagu, cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati. Maka jangan kalian putus asa. Sekolah kalian, baca. Ya, kalian sebagai penyidik, sekolahlah sarjana hukum. Jangan kejar sekolah karena mau naik pangkat, tapi kejar sekolah untuk menambah ilmu. Karena kalau kejar sekolah, kau sekolah hanya kejar pangkat, begitu kau tidak dapat pangkatmu, kau stres dan menyesal. Saya mau sekolah tinggi-tinggi. Mudah-mudahan saya orang pertama di kampungku menjadi sarjana hukum. Saya mau sekolah tinggi-tinggi. Mudah-mudahan di Polda ini saya pertama menjadi orang doktor di bidang hukum. Itu kerja itu ilmu. Sekolah. Nah, kalau misalnya di parkir maki, tadi Kapolres. Tiba-tiba non-job. Nah, sudah. Manfaatkan waktu. Oh, Allah ingin saya sekolah. Sekolah. Orang yang polisi cerdas, insya Allah. Dijamin itu kebaikan dalam hidupnya. Allah yang jamin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang berilmu, diangkat derajatnya. Mana contohnya? Ustaz Latif. Mana buktinya Ustaz? Coba lihat. Biar saya terlambat datang ceramah, di depan Ustaz. Biar terlambat depan Ustaz. Apa bagiannya? Baik, kelas utama, Pak. Ada temanku juga dokter tapi tidak tahu nama ngaji, di belakang duduk. Apa bagaimana? Rokok-rokok cak bila. Itu sudah diangkat derajat. Maka sekolah, belajar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Kira-kira kalau bapak saya kasih kepilihan, mana ini iPhone 11 Pro 512 giga dengan buku Durratun Nasihin. Pilih mana Pak? Kitab pencitraan misalnya. Ali ditanya, Ali kalau kau disuruh pilih mana kau pilih? Harta atau ilmu? Ali dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa? Satu, ilmu dia yang jaga kamu, harta kau yang jaga. Ada wantak 1 juta, kasih masuk bilik-bilik. Sudah itu bilik-bilik dikasih gembok. Itu sudah gembok dikasih masuk lagi di lemari, gembok lagi lemari, 2 mi gembok nah. Sudah itu keluar kamar, gembok lagi kabar, 3 mi gembok nah. Luar rumah, gembok lagi rumah, 4 mi gembok nah. Keluar pintu, gembok lagi pintu kabar. Berapa gembok nah? 5. Sampai di Polda hilang kuncinya. Apa ndak setengah mati dijaga itu Pak? Iya toh? Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Kapolda dijaga. Mana-mana ada pengawalnya, senjata Pak Laras panjang. Di rumah dinas ada yang jaga. Coba, dijaga karena ilmu. Yang kedua, kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada di kampungku, banyak tambaknya, banyak duitnya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Baca kini, yang besar-besar ada gambarnya. Jai. PEP tambah PEP SO Pepso DEDNT apa bacana odol. Hancur tonya aja nih. Pergi dia di Makassar, diajak makan sama anaknya restoran mewah. Sudah restoran makan, dia bilang magaji, manya mamogayan re, enak jadi makan baik. Manya mamanong enak semua. Satu aja ndak kusuka sidim dek pojo nak. Batina oma dek namelok tama. Satu aja ndak kusuka tadi, telan-telan tidak bisa masuk. Nah bilang anaknya, yang mana? Itu yang tipis. Ke gaje, iroma nipi, mah putih. Ternyata tisu.
Ini banyak uangnya tapi beleng-beleng. Pak, coba. Banyak uang setengah mati. Mati lampu sampai di Makassar, Pak. Maka yang ketiga, kata Ali, dengan ilmu, yang kedua, dengan ilmu kau bisa dapat uang. Mana contohnya? Saat latih. Kemana-mana, Pak. Orang sekarang bingung karena naik tiket. Mahal tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Panitia yang belikan, Pak. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Apa, Pak? Makanya sekolah kok. Yang kau pergi minta-minta. Cemen lu, men. 50.000 di jalan, hilang harga dirimu, bos. Bayangkan, kalian minta 200.000 di jalan, nah kasih ke orang tapi disertai dengan sumpah. Andrei lah buat jah. Mana mau hidup berkah kalau semua orang sumpah iki, bos. Nah kasih kau memang uang tapi tidak ikhlas, tapi disertai dalam sumpah dalam hatinya. Makan kau itu jeripayaku, makan kau itu hartaku, kau makan sampai akhirat. Bagaimana hidupmu mau berkah? Tiap orang ketemu sama kamu sumpahi. Jangan marah, Pak. Jangan marah. Gaspol. Kayaknya perjanjian sudah orang bikin MOU, bos. Coba kau bilang tadi yang lembek-lembek dikasih ketawa terus. Nah, sudah. Ya, yang kedua. Semua ilmu penting, tapi puncak dari ilmu itu adalah akhlak. Puncak dari semua ilmu akhlak. Kalau kalian tidak punya akhlak dalam berilmu, maka tidak ada gunanya itu ilmumu. Akhlak bagaimana? Coba lihat akhlaknya Rasulullah. 16 tahun umur beliau. Lagi jalan-jalan di Mekah. Belum jadi nabi. Remaja. Kelihatan betisnya. Masya Allah. Kelihatan betisnya nabi. Merah pipinya karena malu. Bayangkan. Malu. Betisnya kelihatan. Malu. Bagaimana umatnya nabi sekarang? Bukan lagi betisnya. Pahanya kelihatan. Bukan cewek. Bukan cowok. Cewek. Kelihatan dadanya. Kelihatan pahanya. Tidak malu, Pak. Bangga. Kita nasesa. Ini lebih mahal sekarang, lebih susah sekarang lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Bapak mau lihat paha ayam kampung pulang kampung dulu. Kan banyak yang kampung. Pulang kampung dulu. Sampai di kampung dilihat mi pahanya. Belum. Dikejar dulu. Sudah dikejar kau lihat mi pahanya? Belum. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipotong, sudah lihat pahanya? Belum. Direbus dulu air hangat. 15 menit. Sudah itu dilihat mi pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih, mulus. Ayam kampung. Pulang kampung dulu. Dikejar 1 jam. Dibeli 100.000. Dipotong bismillah. Direndam 11 jam. 15 menit. Baru dicabut. Baru bisa dilihat pahanya. Tapi cewek berdiri maki di pinggir jalan. 10 menit. 4 pasang paha. Gratis. Coba maki. Ini cewek-cewek. Tolong kita kerjasama, bos. Jangan ku sisa kibelaya dede. Habis itu ngamal tak gara-gara kau. Iyalah. Kami laki-laki jaga mata, kalian cewek jaga akhlak. Biar setengah mati dijaga mata, tak kalian kentayangan habis tonji. Jengkel saya di rumah mau keluar ngaji-ngaji dulu, sikir-sikir dulu, sholat duha dulu, baru 3 kilometer dari mobil habis semua miamal tak. Sebelah kanan kalepak dilihat, di sebelah kiri paha, di depan tak puci, dari belakang pantat naon. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Hancur toh. Nah ini kalau tidak punya akhlak, tinggi sekolahnya, dan coba lihat cewek-cewek pakaian begitu, rata-rata cerdas kan? Berarti tidak ada gunanya ilmumu kalau kau tidak punya akhlak.